Pria ini menyesal telah menceraikan istrinya. Dia terkejut setelah menyadari bahwa istrinya ternyata. Cahaya senja memudar di balik jendela apartemen kecil yang sunyi. Suara dering ponsel memecah keheningan, tetapi Raka hanya menatap layar dengan tatapan kosong. Ia duduk di tepi sofa tua, sementara bayi mereka, Aya, tertidur di ayunan bayi di sudut ruangan. Sejak perceraian itu, hidupnya terasa seperti mesin tanpa pelumas. Semua berjalan, tetapi dengan suara kasar dan rasa tidak nyaman yang menggerogoti. Ia ingat betapa mudahnya ia melemparkan tuduhan kepada Nisa, istrinya, tentang bagaimana dia tidak lagi peduli atau malas. Saat itu, ia yakin bahwa keputusannya untuk bercerai adalah yang terbaik. Tapi sekarang, ketika ia harus merawat Aya sendirian, ia mulai menyadari betapa sulitnya tugas yang pernah dilakukan Nisa seorang diri. Raka adalah seorang pria ambisius di usia pertengahan 30-an. Ia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Hidupnya selalu dipenuhi dengan target dan tenggat waktu, membuatnya jarang memiliki waktu untuk hal-hal lain. Sebelum menikah, ia membayangkan kehidupan rumah tangga sebagai sesuatu yang ideal. 2 orang dewasa yang saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan hidup bahagia. Namun, kenyataan setelah pernikahan dan kelahiran Aya jauh dari ekspektasi. Itu dan Nisa di sisi lain adalah wanita yang lembut dan penyabar. Ia adalah ibu rumah tangga yang mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat keluarga kecilnya. Setelah melahirkan Aya, ia mengalami infeksi serius yang membuatnya kesulitan beraktivitas. Depresi pasca melahirkan juga menghantui hari-harinya, meskipun ia berusaha keras menyembunyikan semuanya agar tidak menambah beban Raka. Namun, bagi Raka semua itu tampak seperti alasan. Ketika Nisa mulai jarang tersenyum, lebih banyak tidur, dan sering marah karena hal-hal kecil, ia menganggap istrinya telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi ia kenal. Ego dan frustrasinya akhirnya memuncak, hingga ia memutuskan untuk mengajukan cerai. Perceraian itu terjadi dengan cepat. Nisa tidak banyak protes. Ia hanya berkata, "Kalau ini yang terbaik untukmu, aku akan menerimanya." Mata Nisa berkaca-kaca saat ia berkemas, tetapi ia berusaha tersenyum di depan Aya. Raka mengamati dari kejauhan, tapi hatinya terlalu keras untuk merasakan apapun selain lega. Mungkin ini cara terbaik, gumamnya pada diri sendiri saat pintu apartemen tertutup di belakang Nisa. Namun, beberapa minggu setelah perceraian, Raka mulai menyadari bahwa kehidupan barunya tidak seperti yang ia bayangkan. Mengurus Aya seorang diri ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia kira. Bayi itu menangis di tengah malam. Popoknya harus diganti setiap beberapa jam, dan Raka tidak tahu bagaimana menenangkan anaknya ketika ia rewel. Ia mulai merindukan kehadiran Nisa, tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk menghubunginya. Suatu sore Raka membawa Aya ke dokter anak untuk pemeriksaan rutin. Saat menunggu giliran, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara dokter dan seorang pasien lain. Dokter itu menyebut nama Nisa. "Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah infeksinya sudah membaik?" tanya dokter itu. Jantung Raka berdebar. Infeksi? Apa maksudnya? Ia tidak pernah tahu bahwa Nisa mengalami infeksi serius. Selama ini, ia hanya menganggap bahwa keluhan Nisa tentang tubuhnya yang lemah dan sering sakit adalah alasan untuk menghindari pekerjaan rumah tangga. Setelah kunjungan ke dokter selesai, Raka mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Namun, benih penyesalan mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku salah paham? Apakah aku terlalu egois? Malam itu, Raka duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto keluarganya yang masih terpajang di meja nakas. Foto itu diambil beberapa bulan sebelum perceraian, saat Aya baru lahir. Nisa tersenyum lembut, meskipun matanya terlihat lelah. "Apa aku sudah melakukan kesalahan besar?" Gumamnya pelan, suaranya hampir hilang dalam keheningan malam. Ia tidak tahu jawabannya saat itu. Yang ia tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terasa kosong. Seperti ada bagian penting dari hidupnya yang hilang tanpa ia sadari. Hari-hari Raka berlalu dengan rutinitas yang melelahkan. Ia bangun pagi-pagi buta untuk memandikan Aya, menyiapkan susu formula,
dan membawanya ke penitipan anak sebelum pergi bekerja. Malam harinya, ia pulang dengan tubuh lelah, hanya untuk kembali mengurus ayah hingga larut malam. Semua ini membuatnya semakin merenung tentang bagaimana Nisa dulu mampu menjalani semua ini sendirian tanpa keluhan besar. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Percakapan di klinik dokter, anak itu. Infeksi serius apa maksudnya? Raka mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memahami apa yang dialami Nisa selama masa-masa sulit setelah melahirkan. Ia mencoba menepis rasa bersalahnya, tetapi semakin hari, bayangan Nisa semakin sering muncul dalam benaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, meskipun ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi jawaban yang akan ditemukannya. Raka mulai mencari informasi dari teman-teman dekat Nisa. Awalnya, ia ragu untuk bertanya langsung kepada mereka karena takut terlihat seperti orang yang tidak peduli. Namun, rasa penasarannya akhirnya mengalahkan harga dirinya. Ia menghubungi Mira, sahabat Nisa sejak kuliah, yang dulu sering datang ke apartemen mereka untuk membantu Nisa. "Mira, apa kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nisa setelah ayah lahir?" tanya Raka saat mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Mira menatap Raka dengan ekspresi campur aduk antara marah dan iba. "Kamu benar-benar tidak tahu, ya?" katanya pelan. Raka menggeleng, wajahnya penuh rasa bersalah. Nisa mengalami infeksi serius pasca melahirkan. Dokter bilang kalau kondisinya bisa jadi fatal jika tidak segera ditangani. Dia juga mengalami depresi pasca melahirkan, tapi dia tidak pernah memberitahumu karena takut kamu tambah stres dengan pekerjaanmu. Jelas, Mira. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang tiba-tiba menimpanya. Ia ingat betapa seringnya Nisa mengeluh sakit atau merasa lelah selama bulan-bulan pertama setelah melahirkan. Saat itu, ia hanya menganggap itu sebagai alasan untuk tidak bekerja rumah tangga. Sekarang, ia menyadari bahwa ia telah salah paham. "Kenapa dia tidak memberitahuku?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Karena dia mencintaimu, Raka. Dia tidak ingin kamu khawatir atau merasa terbebani. Dia pikir dia bisa melewati semuanya sendiri," kata Mira dengan nada tajam. Percakapan itu meninggalkan luka mendalam di hati Raka. Ia mulai mengingat-ingat momen-momen ketika Nisa tampak begitu rapuh. Ia ingat bagaimana Nisa sering menangis, diam-diam di kamar mandi, bagaimana tangannya gemetar saat memegang piring, dan bagaimana matanya selalu terlihat kosong meskipun ia tersenyum. "Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh," gumamnya pada diri sendiri saat ia berjalan pulang dari kafe. Di malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana ia telah gagal sebagai suami. Alih-alih mendukung Nisa, ia malah menyalahkan dan meninggalkannya. Ia mulai merasa bahwa perceraian adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Nisa setelah perceraian. Ia mengunjungi ibu Nisa, Bu Sari, yang tinggal di desa kecil beberapa jam dari kota. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu rumah sederhana itu. Bu Sari membukakan pintu dengan wajah dingin. "Ada apa, Raka? Kenapa kamu kemari?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. "Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar Nisa," kata Raka. Suaranya terdengar canggung. Bu Sari menghela napas panjang. Dia sudah jauh lebih baik sekarang. Setidaknya, dia tidak lagi harus berjuang sendirian seperti dulu. Raka merasakan tusukan rasa bersalah yang lebih dalam. "Bu, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya waktu itu. Aku baru tahu tentang infeksinya dan..." "Terlambat, Raka," potong Bu Sari dengan nada tajam. "Kamu sudah memilih untuk meninggalkannya di saat dia paling membutuhkanmu. Sekarang, biarkan dia hidup tenang." Bu Sari kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, meninggalkan Raka berdiri di depan pintu dengan perasaan hampa. Di perjalanan pulang, Raka merenung dalam diam. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Nisa. Bagaimana ia dulu selalu berusaha tersenyum meskipun tubuhnya lemah. Bagaimana ia berjuang merawat ayah meskipun kondisinya begitu buruk. Dan bagaimana ia akhirnya ditinggalkan oleh orang yang seharusnya
menjadi sandarannya. Aku harus memperbaiki ini, gumamnya pelan. Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju penebusan tidak akan mudah. Nisa telah menutup pintu hatinya, dan Raka harus menemukan cara untuk membukanya kembali. Raka tidak bisa berhenti memikirkan percakapannya dengan Bu Sari. Kata-kata tajam Ibu Nisa itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya merasa semakin bersalah. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya meninggalkan Nisa secara fisik, tetapi juga secara emosional di saat ia paling membutuhkan dukungan. Namun, alih-alih menyerah pada rasa putus asa, Raka bertekad untuk melakukan sesuatu. Ia ingin membuktikan bahwa ia telah berubah, bahwa ia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya. Setelah beberapa hari merenung, Raka memutuskan untuk mengunjungi Nisa secara diam-diam. Ia tahu bahwa Nisa tinggal bersama ibunya di Perdita, jadi ia meluangkan waktu di akhir pekan untuk pergi ke sana. Ketika ia tiba, suasana desa yang tenang dan damai membuatnya merasa lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi ketegangan. Ia melihat Nisa duduk di halaman belakang rumah, sedang membaca buku sambil menikmati secangkir teh. Penampilannya tampak lebih baik dibandingkan saat mereka terakhir bertemu. Wajahnya tidak lagi pucat seperti dulu, dan matanya terlihat lebih cerah. Namun, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Raka merasa bahwa Nisa belum sepenuhnya pulih dari luka batin yang ia tinggalkan. "Nisa," panggil Raka pelan, suaranya hampir terselip oleh angin. Nisa mendongak, dan wajahnya langsung berubah, dingin begitu melihat siapa yang datang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada tajam, tanpa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Aku hanya ingin bicara," kata Raka. Suaranya terdengar gugup. Nisa menutup bukunya dengan keras dan bangkit dari kursinya. "Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, Raka. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku." Raka menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. "Aku tahu aku salah, Nisa. Aku baru menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Aku tidak tahu tentang infeksimu, tentang semua yang kamu alami setelah melahirkan ayah. Aku hanya ingin minta maaf." Nisa tertawa sinis. "Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu meninggalkanku di saat aku paling membutuhkanmu?" Raka menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. "Aku tahu permintaan maaf tidak usunggup. Tapi ya mauanku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya, tapi aku bersedia melakukan apa saja." Nisa menatapnya lama, matanya dipenuhi campuran kemarahan dan kesedihan. "Kamu pikir semudah itu? Datang ke sini, bilang kamu menyesal, lalu semuanya kembali seperti dulu? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, Raka. Rasanya dicampakkan oleh orang yang seharusnya menjadi sandaranmu." Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mendengarkan dengan hati yang semakin terluka. Nisa melanjutkan, "Aku berjuang sendirian, Raka. Aku mencoba bertahan demi ayah, demi keluarga kita. Tapi kamu bahkan tidak mau mencoba memahami aku." Percakapan itu berlangsung lama. Nisa akhirnya mulai membuka diri, menceritakan semua yang ia alami setelah perceraian. Ia bercerita tentang malam-malam panjang ketika ia harus menahan rasa sakit karena infeksi, tentang depresi yang membuatnya merasa tidak berguna, dan tentang bagaimana ia berusaha bangkit meskipun tanpa dukungan dari orang-orang terdekatnya. "Aku tidak butuh simpati darimu, Raka," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa keputusanmu telah menghancurkan aku. Dan meskipun aku sudah lebih baik sekarang, aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayaimu lagi." Raka merasa hatinya remuk. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya harus memperbaiki hubungan mereka, tetapi juga membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Ia tahu bahwa ini adalah proses yang panjang dan sulit, tetapi ia bertekad untuk melakukannya. "Nisa, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa berubah untuk masa depan. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua,
kata Raka dengan nada tulus. Nisa terdiam. Ia tampak ragu, tetapi ada secercah harapan di matanya. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang, Raka. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka mendapat kabar dari Mira bahwa Nisa sedang mempertimbangkan tawaran pekerjaan di luar negeri. Ia ditawari posisi sebagai editor di sebuah penerbitan internasional, dan ini adalah kesempatan besar bagi karir Nisa. Raka panik. Ia takut bahwa jika Nisa pergi, ia tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan mereka. Ia memutuskan untuk menghubungi Nisa sekali lagi, kali ini dengan niat yang lebih serius. Nisa, aku tahu kamu pantas mendapatkan kesempatan baru. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha sekeras mungkin untuk memperbaiki semuanya. Jika kamu pergi, aku tidak akan menahanmu, tapi aku harap kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku telah berubah, kata Raka saat mereka bertemu di sebuah taman kota. Nisa menatapnya lama, matanya penuh dengan keraguan. Aku tidak tahu, Raka. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Raka pulang dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa keputusan Nisa akan menentukan masa depan mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Nisa untuk memaafkannya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah membuktikan bahwa ia telah berubah melalui tindakan nyata. Di malam itu, Raka duduk di depan laptopnya, menulis surat panjang untuk Nisa. Dalam surat itu, ia menceritakan semua penyesalannya, pengorbanan Nisa yang baru ia sadari, dan tekadnya untuk menjadi pria yang lebih baik. Ia juga menyertakan rencana-rencana konkret tentang bagaimana ia akan mendukung Nisa dan Ayah jika mereka bersedia memberinya kesempatan kedua. Aku akan terus berusaha, Nisa. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Gumamnya pelan sebelum menekan tombol kirim. Raka tidak bisa berhenti memikirkan keputusan Nisa yang masih menggantung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu jawaban. Jika ia ingin mendapatkan kesempatan kedua, ia harus membuktikan bahwa ia telah berubah melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Setelah mengirim surat itu, Raka mulai melakukan segala sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membuktikan niat baiknya. Ia mulai belajar memasak makanan favorit Nisa dan mengirimkannya ke rumah ibunya tanpa memberitahu Nisa siapa pengirimnya. Ia juga mulai belajar lebih banyak tentang kesehatan mental pasca melahirkan dengan menghadiri seminar dan membaca artikel-artikel terkait. Ia bahkan mencoba berbicara dengan seorang psikolog untuk memahami apa yang mungkin dialami Nisa selama masa sulit itu. Di sisi lain, ia juga mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Ayah. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah merawat Ayah sendirian setelah perceraian, ia belum benar-benar menjalin hubungan emosional yang mendalam dengan anaknya. Ia mulai membacakan cerita-cerita sebelum tidur, mengajak Ayah bermain di taman, dan merekam momen-momen kecil mereka bersama. Ia ingin menunjukkan kepada Nisa bahwa ia tidak hanya peduli pada hubungan mereka, tetapi juga pada kebahagiaan putri mereka. Namun Raka menyadari bahwa semua ini tidak cukup jika Nisa tidak melihat usahanya secara langsung. Ia memutuskan untuk membuat video dokumenter singkat tentang perjalanan emosionalnya, kesalahannya, penyesalannya, dan upayanya untuk berubah. Dalam video itu, ia berbicara jujur tentang bagaimana ia gagal sebagai suami dan ayah, serta bagaimana ia berusaha memperbaiki dirinya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, kata Raka dalam video itu, matanya berkaca-kaca. Aku harap kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Ia mengunggah video tersebut ke media sosial pribadinya, dengan harapan Nisa akan melihatnya. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, mengungkapkan kerentanan dirinya kepada dunia, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan ketulusannya. Beberapa hari setelah video itu diunggah, Raka mendapat telepon dari Mira. Nisa melihat videomu, katanya pelan. Dia tersentuh. Hati Raka berdebar. Apa dia mengatakan sesuatu? Dia bilang dia akan memberimu kesempatan untuk bicara lagi.
Tapi dia tidak menjanjikan apapun, Raka. Kamu harus membuktikan bahwa ini bukan sekadar basa-basi, kata Mira. Esok harinya, Raka bertemu dengan Nisa di sebuah kafe kecil di pusat kota. Suasana di antara mereka masih tegang, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Nisa tampak lebih terbuka, meskipun ia masih ragu. Aku melihat videomu, kata Nisa pelan. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu seperti itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius, Nisa. Aku tidak ingin kehilanganmu dan Ayah lagi, kata Raka dengan nada tulus. Nisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, Raka. Tapi aku bersedia memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu telah berubah. Raka merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi setidaknya ia telah mendapatkan pintu untuk masuk kembali ke kehidupan Nisa. Namun Nisa memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh Raka jika ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah, Raka. Bukan hanya dengan kata-kata atau tindakan kecil, tapi dengan komitmen nyata. Kamu harus belajar memahami aku, Ayah, dan semua hal yang kita alami bersama. Raka mengangguk mantap. Aku akan melakukannya, Nisa. Apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya. Nisa tersenyum tipis, meskipun masih ada rasa waspada di matanya. Baiklah, kita lihat apa yang akan terjadi. Pertemuan itu berakhir dengan harapan baru bagi Raka. Ia pulang dengan semangat yang membara. Ia tahu bahwa perjalanan menuju rekonsiliasi masih panjang, tetapi ia siap untuk melakukannya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk membuktikan komitmennya, termasuk mengatur waktu untuk lebih sering bertemu dengan Nisa dan Ayah, serta terus belajar menjadi pria yang lebih baik. Di malam itu, ia duduk di depan meja kerjanya, menulis catatan tentang hal-hal yang ingin ia lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Di akhir catatan itu, ia menulis satu kalimat yang menjadi motivasinya. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan menghargai. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Raka dan Nisa. Selama waktu itu, Raka tidak pernah berhenti membuktikan komitmennya. Ia secara konsisten mengunjungi Nisa dan Ayah, meskipun awalnya Nisa masih menjaga jarak. Namun, semakin lama, sikap Nisa mulai melunak. Ia mulai melihat usaha Raka yang tulus untuk memahami dan mendukung mereka. Raka tidak hanya sekadar hadir dalam kehidupan Nisa dan Ayah, tetapi ia juga benar-benar mencoba memahami apa yang mereka butuhkan. Ia belajar tentang pentingnya komunikasi yang jujur dan empati. Saat Nisa merasa lelah atau stres, Raka tidak lagi bereaksi dengan frustrasi seperti dulu. Sebaliknya, ia menawarkan bantuan tanpa diminta, entah itu dengan mengurus Ayah, membantu pekerjaan rumah tangga, atau sekadar mendengarkan cerita Nisa tentang hari-harinya. Ia juga mulai lebih terlibat dalam kehidupan Ayah. Mereka sering bermain, bersama di taman, membuat proyek seni kecil-kecilan di rumah, dan bahkan belajar memasak makanan sederhana bersama. Ayah, yang awalnya canggung dengan kehadiran ayahnya, kini mulai menunjukkan rasa sayang yang nyata. Senyum polos Ayah menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar bagi Raka. Nisa, meskipun masih hati-hati, mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa Raka bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Pria yang mudah marah dan kurang pengertian. Kini, Raka adalah seseorang yang berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya dan belajar dari pengalaman masa lalu. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di halaman belakang rumah Ibu Nisa, Nisa akhirnya berbicara dari hati ke hati. Aku tidak akan berbohong, Raka. Awalnya aku sangat ragu dengan semua ini, tapi aku mulai melihat bahwa kamu benar-benar telah berubah. Raka menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah memberiku kesempatan, Nisa. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Nisa tersenyum tipis. Matanya dipenuhi campuran, haru dan harapan. Kita lihat saja nanti. Tapi aku senang melihat usahamu. Beberapa minggu kemudian, Nisa akhirnya membuat keputusan besar. Ia membatalkan rencana pindah ke luar negeri untuk pekerjaannya, bukan karena ia menyerah pada impiannya,
tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang lebih penting untuk diperjuangkan, keluarganya. Aku memutuskan untuk tetap tinggal, kata Nisa suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Tapi, bukan karena aku merasa harus melakukannya. Aku melakukannya karena aku ingin kita mencoba membangun kembali hubungan ini. Raka terdiam sejenak. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Aku janji, aku akan selalu mendukungmu, Nisa. Apapun yang kamu inginkan, apapun impianmu, aku akan berada di sisimu. Nisa mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat, ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang memulai sesuatu yang baru, sebagai dua orang yang saling memahami dan menghargai. Mereka sepakat untuk hidup bersama kembali, bukan sebagai suami istri yang sama seperti dulu, tetapi sebagai pasangan yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih penuh pengertian. Mereka memutuskan untuk menjalani proses rekonsiliasi secara bertahap, dengan fokus pada membangun fondasi yang kuat untuk keluarga mereka. Setahun kemudian, kehidupan mereka telah berubah drastis. Raka dan Nisa kini tinggal bersama di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi oleh konflik dan ketegangan, tetapi oleh cinta, pengertian, dan kerjasama. Aya tumbuh menjadi anak yang ceria, dikelilingi oleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Raka juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia menjadi pembicara di seminar-seminar tentang pentingnya pemahaman dalam hubungan pernikahan. Ia berbagi cerita tentang kesalahannya, penyesalannya, dan bagaimana ia belajar mencintai Nisa dengan cara yang benar. Nisa, di sisi lain, berhasil mengejar karier impiannya tanpa harus meninggalkan keluarganya. Ia bekerja paruh waktu sebagai editor freelance, sambil tetap memiliki waktu untuk merawat ayah dan mendukung Raka. Di suatu sore yang cerah, mereka duduk bersama di halaman rumah, menikmati teh hangat sambil mengamati ayah bermain di taman. Raka meraih tangan Nisa dan menatapnya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua, Nisa, katanya pelan. Nisa tersenyum, matanya dipenuhi cinta. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Raka. Dan aku senang kita bisa menemukannya bersama.